Ada yang aneh dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Di video ini saya ingin reaction, saya ingin membahas keanehan yang saya dapatkan di peristiwa penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Oke, sebagaimana kita tahu bersama, Novel Baswedan dikatakan mengalami penyerangan oleh beberapa orang dan dia disiram air keras. Oke, sebelum masuk ke reaction saya, ke pembahasan saya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Oke guys, kita masuk ke pembahasan dan keanehan yang saya tangkap di peristiwa penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Oke? Seperti kita ketahui bersama, dikatakan Novel Baswedan disiram air keras, kan begitu? Oke, kita lock dulu ya, kita kunci dulu di situ ya, disiram air keras. Jika benar Novel Baswedan disiram air keras, semestinya atau seharusnya kulit wajahnya akan mengalami sikratik. Sikratik itu yaitu proses melepuh, menggelembung, dan akhirnya mengkerut. Semua air keras adalah berbentuk molekul asam pekat atau asam konsentrat, di mana begitu menyentuh kulit, ion asamnya akan langsung bereaksi dengan kulit, dengan air di kulit. Oke? Ingat, 80% tubuh kita adalah cairan. Oke? Nah, coba lihat dulu ya. Ini foto-foto orang yang terkena air keras. Lihat kulit-kulitnya ini bagaimana. Oke? Ini ya, lihat ya guys ya. Oke guys, sudah dilihat? Nah, ada keanehan yang kalian tangkap? Oke. Tapi dalam kasus penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan, anehnya yang saya tangkap, ingat sekali lagi, yang saya tangkap hanya matanya aja yang mengalami kerusakan permanen. Itu keanehan bagi saya. Hanya matanya aja loh. Dan ada yang lebih anehnya lagi. Tahu apa? Anehnya lagi, hal yang bisa terjadi dari reaksi kimia air keras malah dibahas dan diperdebatkan. Malah dibahas dan diperdebatkan oleh orang-orang yang awam kimia. Itu ya, aneh ya kan, karena kita melihat kok malah yang bereaksi dan yang berdebat ini orang-orang yang awam tentang kimia kan begitu, tentang ilmu kimia kan begitu. Kalau saya pribadi sih ada saran ya, ada saran. Coba orang-orang ahli kimia atau orang-orang kimia membuktikan apa efek air keras atau asam pekat ke kulit manusia gitu. Kalau mereka yang coba buktikan kan nanti bisa ditunjukkan di TV kan begitu. Diperagakan bagaimana kalau air keras menyentuh kulit manusia kan begitu. Nanti kan bisa dibuat satu atau beberapa percobaan kan gitu. Jadi kita bisa lihat seperti apa sih sebenarnya reaksi kalau kulit kita manusia terkena air keras. Oke? Jadi kasus yang sekarang heboh, yang sekarang trending, itu yang terkait dengan penyerangan yang dialami Novel Baswedan kan, jadi kita bisa lihat bersama ini. Bagaimana sih yang sebenarnya kan begitu. Oke, paham ya? Jadi saran saya sih, cobalah panggil ahli-ahli kimia, tunjukkan dulu. Buat eksperimen ya, eksperimen, percobaan. Satu atau beberapa eksperimen, itu gimana kalau seandainya air keras atau air asam pekat itu terkena sama kulit manusia. Apa yang terjadi pada kulit manusia? Ini kulit semua, kulit kita nih manusia nih. Ya.
Jadi guys, ini sekali lagi saya katakan, ini opini saya, ini hanya hasil dari survei saya, riset saya, hasil yang saya tangkap dari apa yang saya lihat, kan begitu. Jadi ini bukan sebuah acuan, tapi ini bisa menjadi sebuah referensi. Tapi guys, kita harus ingat bersama, negara kita punya aparat penegak hukum. Kita percayakan semua kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum lebih tahu mana yang terbaik dan apa yang harus dilakukan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, apalagi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Jadi apapun hasilnya, seharusnya kita lebih percayakan itu kepada aparat penegak hukum. Jadi kita nggak usah terlalu yang berkomentar yang gimana-gimana, kan begitu. Kita boleh menyampaikan pendapat, seperti saya ini kan menyampaikan pendapat. Ya, sekali lagi seperti saya ini menyampaikan pendapat. Ada keanehan yang saya tangkap dari peristiwa penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Boleh, sah-sah aja kok. Ini kan negara demokrasi. Yang penting cara penyampaian kita benar, punya sopan dan etika, tidak kasar, dan itu cobalah ilmiah, kan begitu. Oke? Nah, saran saya buat aparat penegak hukum dan khususnya Pak Presiden, karena di masyarakat ini ada sedikit bukan kegaduhan ya, tapi ada ya omongan-omongan lah yang terkait dengan kasus penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Jadi ada baiknya coba dipanggil beberapa ahli kimia untuk membuat eksperimen di televisi. Bagaimana kalau air keras menyentuh kulit manusia, air keras atau asam pekat ya, menyentuh kulit manusia. Buat satu atau beberapa eksperimen aja, Pak. Ini untuk Pak Jokowi dan aparat-aparat penegak hukum di negeri ini yang saya hormati. Karena kita semua harus mempercayai Pak Presiden dan semua aparat penegak hukum, kan begitu. Coba buat, jadi orang-orang tahu, oh begini ya yang sebenarnya kalau kulit manusia itu terkena air keras, kan begitu. Jadi tidak ada lagi omongan-omongan yang tidak berdasar, tidak punya landasan, dan hanya sebatas opini tanpa dasar, kan begitu. Oke? Jadi Pak Presiden, bapak-bapak, ini aparat penegak hukum dan semua saudara sebangsa tanah airku, mari kita lihat baik-baik kasus ini. Jadi kita bisa memahami dan kita bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang benar, ada sebuah kebenaran di balik peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan ini, kan begitu. Ya. Kita semua hendaklah berkomentar dan bersosial media yang baik, yang tertib, yang punya etika, baik etika berbicara, menyampaikan pendapat, dan etika yang lainnya. Oke. Nah, jadi untuk Bapak Novel Baswedan, saya di sini bukan ingin gimana-gimana ya, enggak ya. Saya hanya menyampaikan pendapat, dan untuk semua saudara sebangsa tanah airku, di sini saya hanya menyampaikan pendapat dan menyampaikan saran. Kalau ternyata pendapat saya salah, silahkan diberitahukan di kolom komentar dengan landasan teoritis yang ilmiah. Ya. Jadi biar di sini kita duduk bersama, kita melihat sebuah kebenaran di dalam atau di balik kasus penyerangan yang dialami oleh Bapak Novel Baswedan. Oke. Oke guys. Oke semua ya. Jadi kita semua jangan lagi ribut ya. Apalagi ribut, wah kok itu pelakunya dihukum cuma 1 tahun. Ya. Oke. Jadi kita harus fair di sini. Ya. Oke guys. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika kalian setuju dan kalian suka dengan isi video saya ini, silakan kalian share video ini ke sosmed kalian. Dan jika ada saya salah kata atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke. Nah, akhir kata dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan salam hormat dari saya. Yuk, bye-bye.